Jakarta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor, banjir. Tenang Bu, Damdex terbaik sebagai anti bocor sekejap tuntas. Terbukti Damdex adalah terbaik, tercepat, terkuat, terhemat. Elshinta News and Talk. Pendengar, menyehatkan keuangan BPJS Kesehatan menjadi salah satu alasan pemerintah membuat kebijakan melampirkan fotokopi BPJS Kesehatan dalam jual beli tanah. Namun sisi lain, BPJS Kesehatan juga dinilai kurang optimal dalam mengejar tagihan iuran BPJS Kesehatan yang menunggak. Apakah kebijakan tersebut akan meningkatkan kedisiplinan masyarakat untuk membayar iuran BPJS Kesehatan? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Elshinta News and Talk. Kami pun membuka line interaktif kami untuk Anda pendengar untuk menyampaikan pendapat, komentar, ataupun masukan Anda terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah. Apakah Anda juga memiliki rencana untuk menjual atau membeli tanah sehingga Anda diwajibkan untuk bisa melampirkan kartu kepesertaan BPJS Anda. Anda bisa menyampaikannya kepada kami di nomor 021-5869-1000 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di nomor 081-1806-5543. Pak Rahmat, sepakat tidak kalau orang yang mau membeli tanah begitu harus melampirkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif? Pak, ya. Bagaimana tanggapannya? Begini, Mas Hendri, sebelumnya salam sehat selalu buat kita semua. Jadi niat pemerintah, niat BPJS, meskipun saya belum baca baru mendengar dari media ya, pasti niatnya baik ya. Karena pada dasarnya keanggotaan kepesertaan BPJS kan wajib. Ingat loh, sudah berapa juta orang yang tertolong karena BPJS, yang tadinya sakit, kemudian jual rumah, kemudian jual aset, tapi dengan adanya BPJS, semuanya tertolong, semuanya saling bahu-membahu, bergotong royong melalui SJSN, dalam hal ini adalah BPJS. Ini ada baik, positif saya kira. Cuman kita tahu harus bertanya dulu kapan waktunya. Perlu ada sosialisasi, perlu ada komunikasi, perlu ada masa rehat untuk sampaikan kepada masyarakat gitu loh. Nah, sekali lagi niatnya positif dalam rangka untuk menyehatkan BPJS. Karena apa? Kalau BPJS tidak sehat, maka dampaknya juga pada ujungnya adalah kesehatan masyarakat. Karena namanya asuransi kesehatan itu adalah yang pengelolanya dulu harus sehat. Nah, selama ini kita ketahui bersama, meskipun sekarang sudah cukup sehat dari sisi likuiditas ya, karena kemarin sudah ada peningkatan dari sisi iuran, tetapi kita juga harus berpikir masa depan. Kalau seandainya orang menjadi peserta BPJS itu hanya karena pada saat pas sakit, itu menjadi masalah juga. Kemudian ketika orang setelah sakit kemudian sembuh, kemudian tidak melakukan iuran rutin bulanan, saya kira juga masalah. Berbeda dengan yang sudah dibiayai negara. Tapi kebanyakan juga kan masih kita ketahui bersama bahwa saudara kita yang menjadi peserta BPJS itu banyak kan ada pada saat butuh. Nah, ini yang menjadi diskusi kita, menjadi wacana kita agar bagaimana fungsi BPJS itu bisa dimanfaatkan, selama juga selain itu setelah bermanfaat juga fungsi likuiditasnya juga berjalan baik, kemudian masa depan kesehatan secara sistem kesehatan nasional juga berjalan dengan baik. Nah, kembali lagi soal apakah adanya kembali menjadi keprasyarat untuk jual beli tanah, itu menjadi bahan diskusi, bahan pertimbangan, niatnya baik, tetapi perlu adanya penyesuaian, perlu adanya satu masa tenggang, perlu masa sosialisasi yang tak perlu waktu ya, karena pada dasarnya BPJS kan wajib kepada seluruh warga yang dibiayai negara, yang tidak mampu, kemudian yang subsidi oleh negara, tetapi ada juga yang mandiri. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan, perlu kita jadi bahan diskusi. Kalau bagi orang yang mampu sih tidak ada masalah, tapi ketika hanya sebagai prasyarat untuk mendaftar, hal yang mudah saja kok, mendaftar saja selesai kok. Nah, menjadi prasyarat apakah ketika melakukan aktivitas menjadi jual beli tanah ataupun aktivitas mengurus pertanahan itu harus itu dalam tanda petik BPJS harus on, artinya harus hidup lagi gitu ya. Sebenarnya tidak terlalu berat karena memang apakah sebatas standar menjadi peserta BPJS saja, peserta BPJS hari ini 14 hari hidup. Sudah on, tidak ada masalah. Kalau prasyarat menjadi peserta BPJS mudah sekali. Tetapi kita ambil positifnya.
kita mengambil positifnya bahwa BPJS adalah kebutuhan kita bersama, kebutuhan tidak pada saat butuh, pada saat sakit, tapi kita bergotong royong membayar iuran yang mampu, sekali lagi yang mampu untuk mengcover agar BPJS sehat selalu sampai ke depan bisa memberi pelayanan kepada orang-orang yang sakit. Itu yang paling penting. Nah, kemudian kalau menjadi pertanyaan apakah penting tidak penting, itu dari sudut pandang yang mana. Tapi yang jelas amanat undang-undang kan itu wajib bagi warga negara. Nah, tergantung bagaimana kita pemerintah nanti dalam hal ini, mohon maaf karena belum saya membaca, hanya baru mendengar di media, ya tolong ada masa sosialisasi, masa komunikasi. Kalau sebatas menjadi peserta BPJS mudah, tidak terlalu sulit. Jadi kita jangan berpikir yang negatif dulu. Menjadi peserta, sekarang daftar 14 hari, itu hidup, itu pesertaan kita. Jadi yang penting adalah kita berpikir positif, niat itu baik, tetapi kita harus sosialisasi yang gencar, yang masif, apa substansi dan apa niat pemerintah dalam ini BPN untuk mengeluarkan keputusan seperti itu. Begitu, Mas Hendri. Masalahnya yang selama ini terkait dengan pengelolaan BPJS nampaknya belum semuanya, walaupun katakanlah orang-orang kaya begitu. Orang kaya pun belum semuanya ikut, Pak. Dan tadi ada sebuah permasalahan yang disampaikan oleh pendengar kami. Ada pabrik-pabrik besar begitu yang justru malah tidak mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS kesehatan begitu. Tapi mereka membiayai dengan pengobatan. Nah, tentu karyawannya jika ingin membeli tanah akan bermasalah dong. Gini, namanya perusahaan itu adalah perintah rakyat, perintah undang-undang kan seharusnya seyogianya kan harus didaftarkan menjadi BPJS gitu loh. Iya. Itu perintah. Justru kita ambil positifnya, pro dan kontra ini, niatnya ini adalah ikut sekaligus membumikan bahwa program BPJS itu sifatnya gotong royong, saling membiayai bagi yang mampu untuk orang yang tidak mampu dengan negara. Nah, inilah kalau orang kaya tidak menjadi peserta BPJS, ya itu sebuah kekeliruan saya kira, meskipun sekali lagi meskipun tidak menggunakan BPJS karena mereka sudah mampu, tetapi ini menjadi prasyarat undang-undang loh ya. Amanah bahwa negara menjadi rakyat itu menjadi anggota sebuah keharusan gitu loh. Jadi kalau bagi orang kaya nggak ada masalah lah, nggak perlu didiskusikan kalau orang kaya. Kemudian bagi perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan, justru inilah momentum bahwa ayo dong, karena kita dorong kepada Komisi 9 kepada pemerintah dalam ini BPJS agar mengedukasi, mensosialisasikan kepada warga pekerja yang belum didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan untuk segera didaftarkan gitu loh. Karena suatu karyawannya nanti Pak, ini yang menjadi korban adalah masyarakat secara pribadi jika memang perusahaan atau pabrik itu tidak mendaftarkan karyawannya, Pak. Ya, memang harus diakui masih banyak warga pekerja yang hanya sebatas menjadi kepesertaan dari BPJS Tenaga Kerja, sedangkan BPJS Kesehatan belum didaftarkan. Mungkin barangkali ada pertimbangan, tetapi yang jelas ini menjadi salah satu momentum untuk mensosialisasikan menjadi prasyarat agar untuk ikut mendaftar bahwa prasyarat negara sebagai sebuah negara gotong royong memang semestinya harus didaftarkan. Tetapi perlulah ini menjadi tugas dari BPJS Kesehatan agar terus mendorong, terus berkomunikasi dan terus mensosialisasikan, mengajak stakeholder agar perusahaan-perusahaan itu ikut juga mendaftarkan kepada para pekerja yang menjadi karyawan kepada BPJS Kesehatan. Begitu. Ya, saya nanti akan bertanya kenapa tidak BPJS Kesehatan saja yang mengejar langsung, tetapi harus di-linkkan dengan pelayanan publik. Tapi saya ke pendengar dulu, ada Pak Andri di Tomang. Pak Andri, selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Silakan Pak Andri. Ya, seperti dibilang Pak, tadi adalah memang BPJS salah satu instrumen untuk pembangunan yang berkeadilan ya. Jadi negara kita memang perlu lembaga-lembaga dan instrumen yang bisa mendistribusikan kesejahteraan, mendistribusikan keadilan dari yang mampu menjadi yang kurang mampu. Dalam konteks BPJS adalah berkeadilan dari sisi akses kesehatan. Banyak masyarakat kita itu yang punya penyakit tidak menular sekarang itu yang berbahaya yang tidak menular itu liver, ginjal dan sebagainya itu yang terbantu dengan BPJS. Namun dalam hal ini Pak, saya berpendapatnya dari dua sisi. Yang pertama, kenapa ada pro kontra gini? Karena BPJS pun sebagai pengelola asuransi kesehatan nasional harus memperbaiki diri.
inefisiensi yang ada di dalam BPJS juga harus diperbaiki. Misalnya masih banyak birokrasinya yang sangat sulit. Kemudian mungkin ada pengeluaran-pengeluaran yang harus lebih diaudit dan dipertanggungjawabkan, kayak kantor-kantor yang menurut kita masih sangat eksesif lah, kantor-kantor BPJS ini. Kantornya mewah di mana, rumah sakit kerekanannya di mana begitu. Jadi inefisiensi ini juga membuat kepercayaan masyarakat menjadi bertanya-tanya. Itu dari sisi pertama ya, inefisiensi dan efektivitas kerja BPJS juga masih jauh panggang dari api. Yang kedua, mengenai ekstensifikasi sumber pembiayaan, mungkin memang tidak mesti langsung ke tanah, walaupun tanah ini juga nggak salah dengan hal itu, tapi berapa sih transaksi tanah di Indonesia, baik frekuensi maupun value-nya itu berapa, dibandingkan dengan intensifikasi yang bisa dilakukan. Tadi Sinta mengatakan masih banyak pabrik-pabrik yang karyawannya tidak didaftar. Mungkin juga masih banyak kausalitas langsung seperti pengusaha alkohol, pengusaha rokok, pengusaha yang berkaitan dengan kesehatan ya, direct kausalitas itu yang bisa diintensifikasi sumber pembiayaannya dari situ. Karena kalau tanah ini kan ya bisa-bisa aja, tapi agak kejauhan. Nanti lama-lama orang transaksi aset kripto juga harus ada kontribusi BPJS kan, ya bisa-bisa saja, tapi agak terlalu novelty sekali, coverage-nya jauh sekali gitu loh. Sehingga orang bertanya, waduh, jual beli tanah harus BPJS. Tidak salah, tapi kejauhan gitu. Jadi kalau dalam lingkaran analisisnya jauh banget gitu. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Saya ke pendengar kedua, ada Pak Andi di Kelapa Gading. Pak Andi? Halo. Iya, silakan Pak Andi. Pak, kita bandingin dengan negara yang standar. Indonesia nih hebat loh. Bisa ngebiayain rakyatnya untuk berobat. Jadi kita nggak perlu pertentangkan Pak. Mau syarat tanah apapun itu simpel. Kita ikutin biar semua tahu hukum ini. Mereka nggak daftar, dia beli tanah, dia harus bikin. Kita harus dukung itu Pak. Jangan kita belit-belitkan. Terima kasih Pak ya. Baik, terima kasih banyak. Yang satu sepakat, yang satu tidak begitu. Karena tadi disampaikan bahwa pelayanan BPJS menjadi salah satu permasalahan bagi masyarakat. BPJS juga harus koreksi diri agar masyarakat tertarik begitu. Bagaimana tanggapannya Pak Rahmat? Pak Hendri sama Pak Andi ya. Jadi begini. Apa yang disampaikan oleh Bung Hendri tadi betul saya kira ya. Bahwa berapa sih setiap hari kita yang berjual beli dengan tanah. Tapi substansinya bukan soal itu. Bahwa substansinya adalah single data ke arah ke depan nanti akan single data. Saat itu jadi nomor NIK di KTP itu akan digunakan keseluruhan gitu loh. Menjadi salah satu prasyarat-prasyarat untuk menjadi prasyarat untuk menyukseskan program-program yang sudah menjadi amanah rakyat. Salah satunya adalah terkait dengan BPJS. BPJS itu kan amanah masyarakat yang sudah begitu banyak menolong, membantu dengan cara bergotong royong, banyak jutaan yang terselamatkan karena sakit tidak harus menjual aset. Itu satu. Sehingga yang mampu mensubsidi yang tidak mampu disiplin negara, itu salah satu gotong royong. Nah, kalau salah satu cara untuk membenahi keuangan BPJS, apakah itu dengan cara itu apakah akan cukup sih? Tidak. Berapa cuman tiap hari jual-jual tanah. Cuman semangatnya itu yang harus kita nilai, titik temunya adalah semangatnya. Niat baiknya itu dalam rangka setiap aktivitas yang mengharuskan untuk saling bergotong royong, itu adalah peran serta negara menjadi kewajiban untuk bergotong royong, bagus gitu ya. Bagus. Kalau pro dan kontra sekali lagi tadi disampaikan betul, saya setuju, bagus tadi itu. Berapa sih yang tiap hari jual beli tanah atau mengurus tanah kan tidak banyak. Nah, kemudian menjadi dikritisi terkait dengan pelayanan, ya ayolah kalau kondisi likuiditas keuangan BPJS yang sehat, maka pelayanannya akan baik lagi, akan semakin baik. Nah, itu menjadi salah satu bagaimana untuk menuju pelayanan kesehatan yang baik dan bisa dimanfaatkan dan masyarakat merasa happy. Ya salah satu instrumen, salah satunya adalah likuiditas, masalah keuangan. Nah, selama ini memang beberapa sebelum ada kebijakan dinaikkan kan likuiditas kan bertajibun triliunan kan, kesulitan likuiditasnya. Nah, sekarang sudah cukup baik. Nah, saya kira ini adalah salah satu instrumen untuk menyehatkan menyukseskan program BPJS dan menyehatkan BPJS Kesehatan, meskipun tidak signifikan kalau dari sisi itu, tetapi semangatnya iya. Nah, yang dikritisi adalah bagaimana agar sosialisasi itu tidak seolah-olah
mendadak. Seolah-olah itu memberatkan. Memberatkan apa? Sekali lagi cuma 14 hari, sekarang daftar besok udah on kok. Langsung bisa jual beli tanah kok, gitu loh. Jadi ini nggak perlu di pro dan kontrakan. Justru yang saat ini yang kita sampaikan adalah bagaimana kita menyukseskan, menyehatkan BPJS, kebanggaan kita yang menyelamatkan warga rakyat dari sisi kesehatan, amanah konstitusi, itu yang paling utama. Kalau pro dan kontra soal ini, berapa sih yang jual tanah? Berapa tiap hari yang ngurus soal tanah? Itu kan juga belum tentu orang-orang yang kurang mampu. Banyak kan orang yang mampu gitu loh. Nah ini menjadi edukasi dan sosialisasi menuju single data. Artinya setiap kewajiban masyarakat, setiap hak masyarakat yang berkaitan dengan data NIK itu bisa terintegrasi loh. Anda loh belum menjadi peserta BPJS, tolong dong lengkapi dulu, kan mudah menjadi peserta. Biayanya kan murah gitu bagi yang mampu loh ya. Kalau tidak mampu kan ada peran negara dalam hal membiayai tiap bulannya melalui subsidi. Artinya gini, bahwa begitu luar biasanya undang-undang terkait SDSN yang ditindaklanjuti dengan undang-undang BPJS. Saya kira dengan cara itu warga kita terselamatkan. Tidak banyak negara yang menggunakan sistem kesehatan secara berkeadilan ini ya, saling bergotong royong, saling membantu ini ya. Justru yang kita nilai adalah semangatnya. Jangan pro dan kontranya, jangan kontranya. Kalau kontranya udahlah sosialisasi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, masa transisi, begitu tidak ada masalah. Toh kemudian kalau diwajibkan untuk itu, diberi kesempatan untuk membuat administrasi kan cepat sekali, tidak ada suatu hal yang kita khawatirkan. Apakah itu sekali lagi hari ini daftar 14 hari besok udah keluar sudah on BPJS kita. Jadi saya kira kita berpikir positif. Kalau toh kemudian ada yang merasa terkaget-kaget, bagaimana sosialisasinya? Sekali lagi, kalau BPJS kita tidak sehat, maka yang menjadi ancaman adalah kesehatan kita juga terancam. Gimana sih yang membayar, kemudian rumah sakit menjadi pembayarannya telat oleh BPJS? Siapa yang terancam? Kita juga, semua juga. Tetapi kalau BPJS sehat, semuanya akan menjadi happy. Begitu, Mas. Ya, kenapa tidak BPJS Kesehatan saja yang mengejar masyarakat yang menunggak, masyarakat yang belum menjadi peserta, pabrik yang belum menjadi peserta juga, tetapi kenapa harus dilingkan dengan pelayanan publik yang lainnya? Apakah ini merupakan pertanda BPJS Kesehatan sudah menyerah untuk melakukan tugasnya itu? Iya, saya kira kita juga sudah selalu sampaikan kepada BPJS ya, bagaimana untuk para pekerja atau kepada perusahaan yang belum mendaftar untuk dikejar, bagaimana untuk dirayu masuk menjadi kepesertaan BPJS. Tapi kan juga masih belum optimal. Itu hanya salah satu cara saja, mengintegrasikan single data kita bahwa data NIK yang di KTP itu belum menjadi peserta, itu ada salah satu saja. Tidak ada masalah kalau soal itu, tinggal bagaimana mengkomunikasikan saja. Sekali lagi bahwa BPJS itu adalah wajib hukumnya kepada kita semua. Toh kemudian pada akhirnya negara berperan pada saat ada yang belum mampu, itu nomor 2, kita hormati negara hadir di situ. Nah yang jelas sekarang lagi, kalau apakah itu kenapa tidak BPJS sudah selalu menyampaikan, kita sampaikan, tapi belum optimal hasilnya, maka perlu kerjasama dengan lintas. Nah sekali lagi saya hanya sampaikan, jangan kontranya yang menjadi suatu beban. Kontranya itu hari ini daftar, besok sekali lagi sekian hari udah masuk on kok. Jadi nggak terlalu menjadi perdebatan mestinya ya. Kalau menurut saya begitu. Ya, akan tetapi yang menjadi permasalahan kan layanan publik ini menyasarnya ke pribadi, perorangan, personal begitu. Bagaimana terkait dengan yang tadi ya, pabrik begitu yang tidak mendaftarkan seluruh karyawannya, dan karyawannya ingin membeli tanah, ataupun jika nanti ada kebijakan publik lainnya yang dicabut juga karena tidak ikut kepesertaan, nanti akan menjadi korban adalah personal, pribadi begitu. Bagaimana nanti untuk mengejar dari pabrik ini, kenapa tidak mengarah ke perusahaan besar dulu, Pak? Ya gini, toh kalau Budian sekali lagi Mas Hendri, bahwa untuk jual beli tanah, untuk pengurusan tanah itu kan dari sekian ribu pabrik kan tidak berpuluh-puluh orang dalam tiap tahun. Loh. Tapi rumah ini kebutuhan dari setiap orang, Pak. Iya, setuju. Yang penting utama ada tetap BPJS yang bekerja. Sekali lagi, BPJS yang menjadi tugas pokok fungsinya dalam rangka untuk meng-hire rakyat untuk menjadi peserta. Menjadi peserta BPJS, itu tugas pokok dia dulu. Kemudian kalau toh bersinergi dengan yang lain, bukan hal yang diharamkan. Karena single data gitu. Namun demikian ini harus menjadi, biar tidak terkaget-kaget, tetap harus ada komunikasi dan informasi. Apakah itu apakah ada untuk yang warga negara yang belum mampu tetapi belum menjadi, itu keharusan perusahaan
keharusan pemerintah untuk membantu ketika ada warga pekerja yang mau jual beli tanah karena tidak mempunyai data itu. Tidak ada masalah saya kira, tetapi tinggal bagaimana mensosialisasikan dan mengedukasikan bahwa ini program niatnya baik, meskipun sangat tidak signifikan, Mas Hendri. Sekali lagi sangat tidak signifikan. Berapa sih yang jual beli tanah itu? Kenapa tidak melakukan program untuk menyasar dari perusahaan-perusahaan besar dulu? Karena jumlahnya kan sangat besar malah justru. Ribuan, ratusan begitu. Ya, itu harus disampaikan di sini. Masih jutaan warga pekerja yang belum menjadi peserta BPJS. Itu ya, harus diakui. Bagaimana ya kita dorong BPJS, bagaimana peluang mereka juga sudah menyampaikan, terus kita kejar, kita sosialisasikan, kita sampaikan, tapi kan nggak serta-merta terus kita punishment, terus kita hukum kan tidak gitu loh. Perlu ada komunikasi, perlu ada dialog, perlu adanya apa-apa. Kan kalau nanya perusahaan juga nggak terlalu masih kembang-kempis untuk membayar gaji karyawan termasuk BPJS tenaga kerja aja masih kesulitan, kita juga hal-hal manusiawi dari sisi tanda petik ya, kita juga pahami gitu. Tapi menjadi soal ketika perusahaan itu maju, perusahaan itu lancar, tapi tidak mendaftarkan menjadi BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatan, kita sangat sayangkan itu loh. Bahkan mohon maaf, yang menjadi tanda petik kewajiban apa yang menjadi isu sentral dalam ini adalah BPJS tenaga kerja, masih banyak jutaan yang menjadi pekerja kita yang belum menjadi peserta BPJS tenaga kerja loh. Apakah kita semata-mata langsung kita hukum meskipun amanah rakyat begitu? Kita arif dan bijak gitu loh. Ya kita yang penting adalah edukasi, sosialisasi, tugas BPJS Kesehatan segera berkoordinasi dengan target-target yang akan dituju menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja. Sekali lagi saya tidak terlalu kita sikap pro dan kontra ini dengan bijak. Tidak signifikan, tiap hari tidak ada yang jual beli tanah ribuan kan tidak ada gitu. Cuman kalau toh sekali lagi kemudahannya hari ini daftar, besok kan juga bisa keluar juga peserta BPJS dalam sekian hari. Enggak dalam bulan, siap hitungan hari jadi kok gitu loh. Nah ini saya kira isu-isu ini jangan membuat kita menjadi isu yang seolah-olah tidak pro kepada masyarakat. Yang penting adalah bagaimana agar kita ini berpikir bijak bahwa semuanya dalam rangka untuk menyehatkan BPJS sehat, maka pelayanan masyarakat juga akan semakin bagus dan kita untung semuanya. Kalau soal ini terkaget-kaget, ya masa transisi lah. Tapi ini akan diterapkan tanggal 1 Maret, Pak. 2 minggu lagi. Ya makanya saya belum bisa banyak komentar, belum baca karena saya juga baru membaca dari media. Sikap saya adalah begitu, kita berpikir positif. Kalau ternyata banyak jutaan yang mau jual tanah, baru kita akan merespon dengan cepat gitu. Kecuali ini syaratnya untuk menjadi peserta BPJS itu berbulan-bulan, lain soal gitu loh. Ini 14 hari udah jalan kok. Sekian hari udah jalan jadi hidup kita menjadi peserta BPJS kok. Intinya kita support bagaimana agar manajemen keuangan BPJS sehat. Kalau toh kemudian bekerja sama dengan pemerintah atau lintas kementerian maupun lintas sektoral itu dalam rangka menuju single data. Kita masih bermimpi belum single data gitu loh. Single data itu kalau urus apa-apa harus menggunakan NIK IK kita gitu. Itu Bung Hendri. Pak Rahmat, terima kasih. Untung ini El Sinta seluruh karyawannya sudah didaftarkan ke BPJS Kesehatan ini, jadi bisa bebas ya untuk membeli tanah. Tapi kan juga belum tentu dalam 1 tahun ada yang jual beli. Baik, Bung Hendri, salam sehat selalu ya. Tetap semangat, kita berpikir positif ya. Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.